Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbish li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat sehat, sehingga kita masih dapat memanfaatkan nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita untuk melaksanakan ibadah kepadanya tanpa kurang suatu apapun. Yang kedua, sholawat dan salam tidak henti-hentinya marilah kita aturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Semoga kita menjadi umat yang kelak mendapatkan syafaatnya yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, Ramadan tidak terasa akan meninggalkan kita. Hari ini kita puasa yang ke-29 dan sebentar lagi kita akan menyiapkan hari kemenangan yang hakiki. Apa itu hari kemenangan? Hari kemenangan tidak hanya sekedar merayakan hari raya Idul Fitri yang identik dengan pakaian baru ataupun makan makanan ataupun bermaaf-maafan, melainkan hari kemenangan yang hakiki adalah bagaimana kita berupaya untuk menjaga hati kita, menjaga lisan kita, dan menjaga amal-amal yang sudah kita pupuk dan kita rawat selama bulan Ramadan ini. Patut kita pertanyakan sendiri, apakah kita bisa mempertahankan semua ini nanti di luar bulan Ramadan? Silahkan dijawab pemirsa masing-masing. Di sini saya akan menyampaikan 2 poin tausiah dari saya. Yang pertama adalah adanya potensi turunnya iman setelah Ramadan. Kemudian poin yang kedua adalah komitmen kita untuk istiqomah melanjutkan amal-amal walaupun Ramadan telah usai. Poin yang pertama adalah adanya potensi turunnya iman setelah bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innal imana la yahlaku fi jawfi ahadikum kama yahlaku sabu. Fas'alullaha ayyujaddidal imana fi qulubikum." Sesungguhnya iman di dalam hati seseorang itu akan usang seperti usangnya sebuah pakaian. Maka dari itu mintalah kepada Allah agar memperbarui iman di dalam hati kalian. Hadis riwayat Hakim. Hadis di atas menjelaskan bahwa iman di dalam hati kita itu akan usang bila tidak kita pupuk, bila tidak kita rawat. Maka dari itu kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar iman di dalam hati kita terus diperbarui olehnya. Nah, karena banyak sekali orang yang menggebu-gebu di bulan Ramadan, tapi setelah bulan Ramadan selesai dia kembali seperti biasanya, yaitu malas sholat malam atau qiyamul lail, kemudian jarang membaca Al-Quran, kemudian sudah tidak lagi menjaga lisan dan lain sebagainya. Nah, itu yang dinamakan turunnya iman setelah bulan Ramadan, di mana seseorang tidak bisa menjaga keistiqomahan mereka dalam melakukan amal-amal kebaikan dan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Habbul amali ilallahi adwamu wa in qalla." Amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang dilakukan secara istiqomah walaupun sedikit. Nah, hadis tersebut menjelaskan, kalau amal kita sedikit, kita diperintahkan untuk selalu beristiqomah. Karena apa? Karena Allah itu tidak melihat seberapa nominal yang kita keluarkan untuk sedekah, seberapa juz yang kita baca setiap malam, melainkan seberapa istiqomah kita dalam melakukannya. Walaupun sedikit, kita terus beristiqomah, jangan sampai luput satu hari, tidak satu hari merapel semua yang kita baca untuk 1 minggu, tidak, tapi kita 1 hari harus membaca terus menerus walaupun sedikit. Nah, itu yang amal dicintai Allah. Nah, lalu poin yang kedua adalah komitmen kita untuk istiqomah melaksanakan ibadah di luar bulan Ramadan. Nah, Rasulullah adalah sosok yang konsisten dalam beribadah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Muhammad jika mengerjakan suatu amal, beliau akan melakukan secara tekun. Hadis riwayat Muslim. Jadi Nabi Muhammad itu selalu istiqomah dalam mengerjakan amal-amal ibadahnya. Nah, lalu bagaimana agar kita istiqomah bisa menjaga amal di bulan Ramadan ini kita lakukan setelah Ramadan selesai? Yang pertama kita adalah membuat prioritas kita dalam hidup. Tentunya kita menjadikan takwa sebagai tujuan dan pemandu hidup kita. Kemudian kita membuat checklist harian. Oh, hari ini kita melaksanakan ibadah apa aja, sholat duha, tadarus, mungkin 1 ayat, 1 ruko, atau 1 surat. Yang penting kita ada checklist harian untuk
melihat apakah kita sudah melakukan atau belum, dan kemudian setelah itu kita melakukan evaluasi atau muhasabah setiap malam. Oh, hari ini apa saja yang sudah aku lakukan, apa saja yang belum aku lakukan, untuk melihat sejauh mana kita istiqomah. Kemudian juga kita bertemu dengan orang-orang soleh. Karena apa? Karena senantiasa orang-orang soleh akan selalu mengajak pada kebaikan kepada kita, kemudian memberikan motivasi kepada kita, bahkan mengingat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir tentunya kita harus berdoa. Setelah sekian usaha yang kita lakukan, yang terakhir ada berdoa agar senantiasa kita diberi kekuatan untuk istiqomah beribadah kepada Allah, seperti berdoa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Itu bisa kita lantunkan atau bisa kita doakan setiap setelah selesai sholat, agar kita senantiasa menjadi orang yang beristiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja dari saya. Intinya saya mengajak pemirsa semua untuk menjaga keistiqomahan kita, melaksanakan ibadah walaupun Ramadan sebentar lagi akan selesai. Kita siapkan hari di mana kita akan menyambut kemenangan yang hakiki, tidak sekedar bermaaf-maafan, melainkan istiqomah menjaga ibadah. Mungkin itu saja dari saya. Pasti ada salah dan kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dari saya cukup sekian. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.